Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Inneke Widiasyarani dengan NIM 166251015 dari Teknik Elektro dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Sebelum kita mulai dalam pembahasannya, ada baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan dilanjutkan dengan doa, Rabbitu billahi rabban wa bi islami dinah wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Tiada cukup dari kata berdoa. Langsung saja kita akan mulai pembahasannya. Pada kesempatan ini, saya izin membahas topik yang sangat penting dalam konteks keislaman kontemporer, yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Seperti yang kita tahu, paradigma Qur'ani dapat kita pahami sebagai sebuah kerangka berpikir yang bersumber dari nilai-nilai Al-Quran dalam memandang dan menyikapi berbagai persoalan kehidupan. Ini bukan sekedar memahami teks secara harfiah, melainkan menjadikan Al-Quran sebagai landasan epistemologis yang menyeluruh. Mengapa Al-Quran layak dijadikan sebagai paradigma? Karena jawabannya sangat simpel. Kitab suci ini tidak hanya mengandung petunjuk spiritual, tetapi juga prinsip-prinsip yang relevan secara filosofis, sosiologis, dan psikologis. Al-Quran menawarkan perspektif yang holistik tentang kehidupan yang dapat kita terapkan dalam konteks kekinian tanpa kehilangan relevansinya. Sebagaimana pernah dipertanyakan oleh Syekh Amir Syakib Arsalan, mengapa umat Islam tertinggal sementara non-muslim justru mengalami kemajuan yang pesat? Pertanyaan ini mengajak kita melakukan refleksi mendalam. Menurut beliau, kemunduran umat Islam terjadi ketika mereka menjauh dari ajaran Al-Quran. Sementara kemajuan non-muslim justru terjadi ketika mereka meninggalkan tradisi yang menghambat dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara objektif. Dalam konteks ini, penting untuk memahami hubungan antara akal dan juga wahyu. Kebenaran wahyu bersifat absolut, sementara akal manusia memiliki keterbatasan. Namun, ketika akal digunakan secara benar dan objektif, ia akan sampai pada kesimpulan yang sejalan dengan wahyu. Ilmu pengetahuan tanpa landasan spiritual, tanpa ma'rifatullah, akan kehilangan arah dalam makna yang substantif. Di era modern ini, paradigma Qur'ani semakin urgent. Islam mendorong umatnya untuk terus berproses, berkembang, dan tidak berhenti dalam berikhtiar. Sebagaimana pesan Allah dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53 yang berarti, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ini adalah pesan optimisme yang mendorong kita untuk terus maju, namun tetap dalam koridor nilai-nilai ilahiyah. Oleh karena itu, mari kita jadikan Al-Quran tidak hanya sebagai kitab yang dibaca, tetapi sebagai panduan hidup yang menginspirasi setiap langkah kita dalam paradigma Qur'ani. Kita dapat membangun peradaban yang unggul, bermartabat, dan penuh dengan rahmat bagi semesta. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang telah saya bagikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua.